Selamat sore sahabat kreatif, ketemu lagi ya dengan saya Bu Eta dalam pembahasan Puebi. Nah, sekarang Puebi merupakan pengganti yang biasa kita dengar dengan sebutan EYD ya. EYD sekarang berubah menjadi Puebi. Itu hanya perubahan istilah saja ya. Nah, coba kita lihat banyak sekali penulisan-penulisan yang biasanya salah di luaran sana. Nah, yang benar seperti ini. Contoh, biasa kita mendengar banyak sekali orang menggunakan kata resiko, tapi yang sebenarnya yang benar adalah risiko. Ya, nasehat, sebenarnya yang benar adalah nasihat. Merek, tapi dipakai MERK, yang benar merek ya. Hisap salah, yang benar isap ya. Nah, kemudian sekarang banyak orang menggunakan kata gadget, yang benar adalah gawai ya. Lalu kalau mau berfoto itu bukan selfie tapi swafoto. Untuk mengatakan website yang betul harusnya laman ya. Email itu post-l ya. Mouse, kita tahu mouse ya, yang untuk laptop itu yang benar adalah tikus. Kemudian netizen itu biasa kita dengar, tapi yang benar adalah warganet ya. Narahubung ya, yang benar narahubung bukan kontak person ya. Pelantang, mikrofon ya, seperti yang saya pakai ini bukan mikrofon namanya tapi pelantang. Kemudian copy paste itu tidak benar, yang benar adalah salin rekat. Luring, offline, kita biasa menyebutnya offline, tapi yang benar adalah luring ya. Online, itu yang benar adalah online, daring ya maksudnya. Review yang benar pratayang, server yang benar peladen, baby sister yang benar pramusiwi, KTP yang benar KTPL, hektar, kaus, sirup, saksama, itu yang benar. Lalu penulisan yang digabung ya, antar sekolah digabung, antar teman digabung, kacamata digabung, penulisannya fotokopi digabung, diperhatikan digabung, pasca usaha, minimarket, tunanetra, was-was, ekstrakurikuler dipertanggungjawabkan, itu penulisannya digabung ya. Dan ini contoh serapan bahasa Sanskerta, ada adi yang artinya pertama, adicita, adikarya, adipati ya. Kemudian permasalahan dalam penulisan kata. Nah, bercermin harusnya penulisannya bercermin karena katanya yang benar adalah cermin. Kemudian ya, imbuhan KPTS. Nah, hukum KPTS, ada yang tahu apa itu hukum KPTS? Nah, hukum KPTS adalah hukum yang membuat kata kerja berawalan KPT dan S menjadi lebur ketika mendapatkan imbuhan menge, dan menye. Contoh, patuk jadilah mematuk, sapu jadi menyapu, tilang jadi menilang, kayuh menjadi mengayuh. Namun ada kalanya peleburan tersebut tidak berlaku ya apabila kata kerja KPTS huruf keduanya diikuti dengan huruf konsonan juga. Contoh, praktik jadinya mempraktikkan, program jadinya memprogramkan, promosi jadinya mempromosikan. Kecuali pada kata-kata mengkaji, mempunyai, dan penyair tidak lebur ya. Hukum KPTS ya, ketika awalan me dan pe melekat pada kata dasar yang diawali dengan konsonan KPTS, konsonan awal tersebut lebur ya. Contoh, ketuk itu kan k kan, berarti mengetuk ya, atau pengetuk, pukul memukul ya. Tanam menanam, sukses menyukseskan. Nah, hukum KPTS ketika awalan me dan pe melekat pada kata dasar yang diawali konsonan KPTS namun berada dalam posisi rangkap dengan konsonan lain, misalnya KR, PR, TR, dan SY, konsonan awal tersebut tidak lebur. Contoh, kritik, mengkritik, promosi, mempromosikan. Kan ada KR, PR, transfer juga mentransferkan, SY mensyaratkan. Waspada dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan C dan S ya, misalnya cicil, ya tetap mencicil ya, mencuci, suci, menyucikan, karena kan suci menyucikan penyucian, sontek menjadi menyontek ya, karena kata dasarnya sontek.
Nah, penggunaan awalan me jika kata itu kata bentukan, misalnya pertanggungjawaban itu kan kata bentukan kan? Kan kata dasarnya kan tanggung jawab. Kenapa kata bentukan? Karena ditambah awalan ditambah akhiran. Misalnya ketika diberi awalan me, huruf P di depan tidak lebur, tetap mempertanggungjawabkan ya. Berkaya diberi imbuhan me, jadi memperkaya. Perhatikan apabila ditambah me tetap memperhatikan, bukan memerhatikan. Jadi hanya kata dasar yang luluh ya, bukan kata bentukan. Penggunaan awalan me, percaya, perkara, percayai, perkarakan, bukanlah imbuhan, seharusnya menjadi mempercayai, memperkarakan ya. Persentase menjadi memersentasekan, panglima menjadi memanglimakan, pertemukan menjadi mempertemukan, pertandingkan menjadi mempertandingkan. Kemudian penggunaan kata sifat. Apabila kata sifat diberi imbuhan ke an, maka berubah menjadi kata benda. Contoh, sadar kan? Itu kan kata sifat, menjadi kesadaran, kata benda dia ya. Ramah itu kata sifat diberi imbuhan ke an menjadi keramahan, menjadi kata benda. Rindu kan kata sifat diberi imbuhan ke an, menjadilah dia kerinduan, itu merupakan kata benda. Kemudian penggunaan kata kerja. Apabila kata kerja diberi imbuhan ke an, maka berubah menjadi kata benda. Contoh, lahir. Kata kerja menjadi kelahiran. Nah, kelahiran itu adalah kata benda ya. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan hukum KPTS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Salam sehat. Selamat sore.